Selamat datang di rubrik mistis dalam sejarah. Surakarta, atau yang lebih akrab disebut Solo, berdiri sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa yang paling penting. Namun, di balik gemerlap tari tradisional, alunan gamelan, dan keraton yang masih menjaga adat, Surakarta lahir dari sebuah perjalanan panjang yang syarat tragedi, perpindahan, dan campur tangan dunia gaib. Sejarahnya tidak hanya tercatat di naskah resmi dan babat, melainkan juga diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, melalui kisah penuh misteri yang dituturkan para abdi dalem, tetua desa, hingga masyarakat sekitar. Sebab bagi orang Jawa, berdirinya sebuah kota bukanlah perkara sederhana. Ada falsafah mendalam bahwa tanah tempat berdirinya kerajaan harus sejalan dengan kehendak alam semesta, dan harus mendapatkan restu dari kekuatan gaib yang menguasai jagat. Surakarta tidak lahir begitu saja. Ia bangkit dari runtuhnya Kartasura, keraton lama yang porak-poranda akibat perang dan kutukan. Dari reruntuhan itulah, lahir gagasan untuk membangun sebuah pusat kekuasaan baru yang kelak dikenal dengan nama Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Namun yang membuat kisah ini menarik bukan sekadar aspek politiknya, melainkan juga lapisan gaib yang melingkupi, bisikan roh leluhur, tanda mistis di hutan Bengawan, hingga hubungan rahasia dengan penguasa Laut Selatan. Kisah ini akan membawa kita menyelami bagaimana sebuah kota lahir dari perpaduan sejarah dan mistisisme Jawa, dari keruntuhan yang menyakitkan menuju kejayaan baru yang penuh aura sakral. Awal mula lahirnya Surakarta tidak bisa dilepaskan dari nasib pahit Keraton Kartasura. Keraton ini pada mulanya dibangun sebagai penerus kejayaan Mataram Islam setelah istana dipeleret hancur akibat pemberontakan. Namun sejak awal berdirinya, Kartasura dianggap berada di tanah yang kurang baik. Banyak orang Jawa percaya bahwa lokasi keraton tersebut berdiri di lahan bekas peperangan, sehingga tanahnya menyimpan energi buruk. Puncak malapetaka datang pada awal 1740-an, ketika meletus geger pecinan, pemberontakan besar yang melibatkan kaum Tionghoa dan sebagian rakyat Jawa yang kecewa. Kartasura diserbu, keraton terbakar, dan darah mengalir di alun-alun. Banyak prajurit yang gugur, wanita dan anak-anak ikut menjadi korban. Masyarakat percaya, darah yang tertumpah itu menjadi awal mula kutukan. Tanah Keraton Kartasura dianggap najis secara spiritual. Bahkan setelah keraton berhasil direbut kembali, suasana mencekam tak pernah hilang. Abdi dalem sering melaporkan penampakan pasukan gaib yang berbaris di alun-alun tengah malam. Ada yang melihat sosok prajurit tanpa kepala berjalan di sepanjang koridor keraton. Pada malam sepi, suara jeritan perempuan terdengar dari balik reruntuhan tembok. Beberapa orang bahkan menemukan bercak darah yang tak bisa hilang meski sudah dibersihkan. Pakubuwana II, raja yang memimpin saat itu, mulai dilanda kegelisahan. Dalam mimpi-mimpinya, beliau sering didatangi sosok gaib berpakaian putih dengan wajah tertutup. Sosok itu memperingatkan bahwa Kartasura sudah tidak layak lagi menjadi pusat kerajaan. Tanahnya sudah ternoda, auranya sudah kotor, dan bila tetap dipertahankan, keraton akan terus dilanda bencana. Setelah peristiwa itu, raja mengumpulkan para penasihat spiritual, ahli nujum, dan empu keraton. Mereka melakukan tirakat, semedi, dan pembacaan tanda-tanda alam. Dari hasil tapa brata, mereka menemukan isyarat bahwa kerajaan harus dipindahkan ke arah tenggara, mendekati aliran Bengawan Solo. Para ahli nujum bercerita bahwa dalam semedi mereka, tampak cahaya keemasan muncul dari sebuah titik di hutan belantara dekat Bengawan. Cahaya itu bergerak seperti obor yang terbang, lalu berhenti di sebuah pohon beringin raksasa. Suara gamelan samar terdengar dari arah yang sama, meskipun di tempat itu tidak ada seorang pun manusia. Banyak keanehan lain yang muncul. Seekor ular besar dengan sisik berkilau pernah terlihat melintas di tengah hutan lalu menghilang begitu saja. Ada pula kisah seorang abdi yang tersesat di sekitar sungai dan bertemu dengan sosok perempuan cantik berbusana putih yang menuntunnya kembali pulang.
Perempuan itu dipercaya sebagai penjelmaan penguasa gaib Bengawan Solo. Bagi masyarakat Jawa, semua tanda itu bukan kebetulan. Alam semesta sedang berbicara, memberi restu bahwa tempat itulah yang layak menjadi pusat kerajaan baru. Pada tahun 1745, pembangunan keraton dimulai. Lokasi baru itu dinamakan Surakarta Hadiningrat. Proses pembangunan bukan hanya melibatkan para tukang dan prajurit, melainkan juga diyakini dibantu oleh makhluk halus. Banyak abdi dalam bercerita bahwa saat para pekerja berhenti di malam hari, esok paginya bangunan sudah bertambah lebih cepat dari yang seharusnya. Ada yang percaya, pasukan gaib dari Gunung Lawu turun membantu. Ada pula yang menyebut, Ratu Kidul mengirim bala jin dari Laut Selatan untuk mempercepat pekerjaan. Bangunan utama keraton pun akhirnya berdiri dengan megah. Alun-alun dirancang luas, dilengkapi dengan pohon beringin kembar yang ditanam sebagai simbol keseimbangan kosmos. Di titik tertentu, dibuat pula bangunan khusus yang diyakini menjadi pusat energi gaib keraton, tempat raja bisa berhubungan dengan dunia astral. Nama Surakarta Hadiningrat dipilih bukan sembarangan. Sura bermakna keberanian, Karta berarti tenteram, dan Hadiningrat melambangkan kemuliaan dunia. Nama ini mencerminkan harapan agar kerajaan baru menjadi pusat ketentraman dan kemuliaan, bebas dari kutukan yang menimpa Kartasura. Sejak berdiri, Surakarta diyakini memiliki hubungan erat dengan 3 kekuatan gaib besar di Jawa. Yang pertama, Gunung Lawu dianggap sebagai tempat bersemayamnya para leluhur dan roh besar Jawa. Banyak pertapaan keramat di gunung ini, dan dipercaya bahwa pasukan gaib dari Lawu menjaga keraton. Kedua, Sungai Bengawan Solo. Sungai ini bukan hanya jalur air, tetapi juga pintu gaib menuju dunia bawah. Banyak cerita tentang makhluk halus penghuni Bengawan yang setia menjaga keseimbangan keraton. Ketiga, Laut Selatan. Hubungan Raja Surakarta dengan Ratu Kidul selalu diceritakan turun-temurun. Setiap raja dianggap memiliki ikatan batin dengan sang penguasa laut, yang menjadi pelindung sekaligus pasangan spiritual. Ikatan gaib ini memperkuat kedudukan keraton. Tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia tak kasat mata. Surakarta bukan sekadar kota, melainkan pusat kosmis yang menjadi titik temu antara alam manusia dan alam gaib. Hingga kini, banyak bagian keraton yang dianggap keramat. Misalnya, Siti Hinggil yang merupakan tempat raja naik tahta. Konon di malam sunyi sering terdengar suara gamelan gaib. Kori Kamandungan yaitu gerbang yang dijaga makhluk astral berbadan tinggi hitam. Bangsal Kencana yaitu tempat penyimpanan pusaka. Banyak abdi dalam rasa bulu kuduknya berdiri ketika memasuki ruangan ini. Alun-alun lor khususnya di bawah pohon beringin kembar dipercaya sebagai titik pertemuan energi mistis. Ada pula kepercayaan bahwa setiap kali sekaten digelar, bukan hanya manusia yang datang, melainkan juga makhluk halus dari berbagai penjuru ikut menyaksikan. Kini, Surakarta telah menjadi kota modern dengan lalu lintas yang ramai, pusat perdagangan, hingga destinasi wisata budaya. Namun di balik itu semua, aura mistis tetap terasa. Keraton Surakarta masih berdiri dan menjadi simbol kebudayaan. Setiap upacara adat, masyarakat percaya bahwa roh leluhur hadir menyaksikan. Di Bengawan Solo, cerita penampakan perempuan misterius atau suara gamelan gaib masih sering terdengar. Bahkan beberapa warga sekitar keraton masih melakukan tirakat untuk menjaga hubungan harmonis dengan penjaga gaib kota. Surakarta adalah bukti bahwa modernitas tidak mampu menghapus akar mistis yang sudah tertanam sejak kelahirannya. Kota ini tetap menjadi ruang di mana dunia nyata dan dunia gaib berjalan berdampingan, saling melengkapi, dan menjaga keseimbangan. Sejarah berdirinya Surakarta adalah kisah tentang bagaimana manusia Jawa menyatukan politik, budaya, dan spiritualitas. Dari kutukan Kartasura lahirlah tekad untuk membangun kerajaan baru, dan dari hutan Bengawan Solo lahir kota yang hingga kini tetap menjadi pusat kebudayaan. Namun, yang membuat kisah ini berbeda adalah lapisan mistisnya. Perpindahan keraton tidak semata-mata keputusan politik, tetapi juga keputusan kosmis,
sebuah dialog antara manusia dengan dunia gaib. Dari sana, Surakarta menjadi lebih dari sekadar kota. Ia adalah pusat energi yang dijaga oleh Gunung Lawu, Bengawan Solo, dan Laut Selatan. Beberapa kisah mistis yang masih dipercaya hingga saat ini antara lain: 1. Misteri beringin kembar di alun-alun utara. Di tengah alun-alun utara Keraton Surakarta, berdiri 2 pohon beringin besar yang dikenal dengan sebutan ringin kurung. Pohon ini ditanam berpasangan, dipagari, dan dijadikan sebagai simbol keseimbangan kosmos. Namun, di balik itu, beringin kembar menyimpan kisah mistis yang hingga kini dipercaya masyarakat Solo. Konon, siapapun yang bisa berjalan lurus melewati celah di antara kedua beringin dengan mata tertutup, akan terkabul hajatnya. Namun kenyataannya, hampir tak ada yang bisa benar-benar lurus melewatinya. Orang-orang yang mencobanya kerap berjalan berbelok, berputar, bahkan ada yang berakhir jauh dari celah beringin. Masyarakat percaya, hal itu terjadi karena ada makhluk halus penunggu beringin yang mengaburkan arah orang yang lewat. Penunggu itu bukan sembarang makhluk, melainkan pasukan gaib yang ditugaskan menjaga keraton. Hanya mereka yang benar-benar berhati bersih dan tulus yang bisa melewatinya dengan sempurna. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, ada warga yang mengaku melihat sosok prajurit gaib berdiri tegak di dekat beringin. Sosok itu berpakaian prajurit Jawa dengan tombak panjang, wajahnya dingin tanpa ekspresi. 2 suara gamelan gaib di dalam keraton. Di dalam Keraton Surakarta, khususnya di Bangsal Kencana, banyak abdi dalam yang bercerita mendengar suara gamelan halus pada malam hari. Suara itu muncul ketika keraton sepi, tidak ada kegiatan, dan gamelan yang tersimpan tidak sedang dimainkan. Menurut cerita turun-temurun, suara itu berasal dari para lelembut keraton yang sedang berlatih gamelan di dunia gaib. Gamelan itu dipercaya sebagai wujud astral dari pusaka-pusaka keraton. Bahkan ada abdi dalam yang mengaku pernah mendengar gamelan tersebut memainkan gending yang tidak dikenal manusia. Namun nadanya begitu indah dan menimbulkan rasa merinding. 3. Penampakan prajurit gaib di malam sepi. Banyak warga Solo yang tinggal di sekitar keraton percaya bahwa pasukan gaib masih menjaga wilayah itu. Di malam Jumat Kliwon, sering terdengar derap kaki pasukan berjalan berbaris melewati alun-alun. Suara itu terdengar nyata, seolah pasukan prajurit sedang melakukan apel. Ada pula cerita dari seorang tukang becak yang pernah melintas di depan keraton pada larut malam. Ia melihat barisan prajurit lengkap dengan tombak dan baju zirah berjalan beriringan. Namun ketika ia menoleh kembali, barisan itu menghilang begitu saja, menyisakan udara dingin dan aroma wangi bunga kenanga. 4. Legenda Bengawan Solo, perempuan misterius. Bengawan Solo yang mengalir melewati Surakarta juga menyimpan banyak kisah gaib. Salah satunya adalah tentang penampakan perempuan berbusana putih yang sering muncul di tepian sungai. Warga yang sering pulang larut malam kadang melihat sosok perempuan itu berdiri di tepi air, rambutnya panjang terurai, menatap kosong ke arah arus. Beberapa orang yang mencoba mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan suara tawa samar dari kejauhan. Diyakini, perempuan itu adalah salah satu penguasa gaib Bengawan Solo, yang setia menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia astral di wilayah Surakarta. 5. Hubungan gaib raja dengan Ratu Kidul. Seperti halnya Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta juga diyakini memiliki ikatan gaib dengan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Setiap raja Surakarta dipercaya memiliki hubungan batin dengan sang ratu, yang menjadikannya sebagai pelindung spiritual. Kisah yang paling terkenal adalah tentang ritual rahasia yang dilakukan di keraton. Pada waktu tertentu, terutama saat pergantian raja, dilakukan semacam upacara pemanggilan gaib untuk meminta restu Ratu Kidul. Tidak semua orang bisa menyaksikan ritual ini, hanya abdi dalam tertentu yang dipercaya. Banyak yang percaya, pada malam itu, di bangsal keraton muncul aroma harum bunga laut, dan angin dingin berhembus meski semua pintu tertutup rapat. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan perempuan berbalut kebaya hijau duduk di samping raja, meski ketika diperhatikan lagi sosok itu telah menghilang.
6 Makam Keramat Imogiri dan Ikatan Gaib Surakarta. Raja-raja Surakarta dimakamkan di Astana Imogiri, sebuah kompleks makam yang dianggap sangat sakral. Untuk masuk ke sana, orang harus mengenakan pakaian adat Jawa dan mengikuti aturan ketat. Masyarakat percaya, Imogiri bukan hanya tempat bersemayam jasad raja, tetapi juga tempat bersemayam roh-roh besar yang menjaga kelangsungan dinasti Mataram, termasuk Surakarta. Abdi dalam yang melakukan tirakat di sana sering mendapat wangsit berupa mimpi, yang isinya adalah petunjuk untuk kehidupan kerajaan. Bahkan ada cerita tentang seorang peziarah yang mencoba tidak sopan di area makam. Orang itu tiba-tiba jatuh sakit keras, tubuhnya panas, dan tak bisa pulih sampai ia meminta maaf dan menjalani laku ritual pembersihan diri. 7. Misteri Malam Suro di Surakarta. Malam 1 Suro, atau Tahun Baru Jawa, menjadi momen yang paling sakral di Surakarta. Keraton menggelar kirap pusaka, di mana tombak, keris, dan benda-benda sakti kerajaan dikeluarkan untuk diarak mengelilingi kota. Bagi masyarakat, malam itu bukan sekadar perayaan, melainkan juga saat di mana dunia gaib terbuka lebar. Banyak yang percaya bahwa pada malam Suro, para makhluk halus dari berbagai penjuru ikut hadir di Surakarta. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam tinggi berjalan di antara kerumunan orang. Ada pula yang mencium wangi kembang 7 rupa tanpa sebab. Bahkan, beberapa orang pernah pingsan tiba-tiba, diyakini karena bersinggungan dengan energi gaib pusaka yang sedang dikeluarkan. Dengan kisah-kisah mistis itu, Surakarta bukan hanya kota sejarah, melainkan juga kota yang hidup di antara dua dunia. Modernitas berjalan di atas jalan raya yang ramai, namun dunia gaib tetap bernafas di sela-sela beringin keraton, di arus Bengawan, di malam Suro, dan di dalam pusaka keramat yang dijaga turun-temurun. Surakarta menjadi bukti bahwa kebudayaan Jawa selalu berdiri di atas keseimbangan antara manusia dengan leluhur, antara dunia nyata dengan dunia gaib. Kisah ini membuat Solo bukan sekadar kota budaya, tetapi juga sebuah panggung mistis yang hingga kini masih menggetarkan hati mereka yang percaya.